Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Hari ini kita mau bahas mengenai wajib pajak yang pada galau mau ikut PPS apa enggak gitu ya. Oke, seperti biasa gue perlu disclaimer dulu guys. Gue perlu disclaimer bahwa semua yang gue sampaikan di video ini maupun di semua pajak Smart Universe ini ya adalah pendapat pribadi gue 100% gitu guys. Dan ini semua bukanlah kajian akademis ya. Jadi tidak dapat dibuktikan kebenarannya semua. Karena ini bersifat subjektif 100% ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi video ini dan seluruh video dalam YouTube ini ya bukanlah video saran profesional konsultan pajak gitu guys. Jadi istilahnya ini tuh hanya ngobrol-ngobrol warung kopi aja sih sama teman-teman gitu guys ya. Jadi Anda semua, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Gitu guys ya. Kalau Anda pengen tanya-tanya tentang pajak lebih dalam lagi, ya silahkan konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing. Atau tanya langsung ke AR Anda di kantor pajak ya. Kenapa? Karena AR Anda adalah orang yang sangat pintar sekali. Dia dipekerjakan oleh negara, dibayar sangat mahal oleh negara, pakai uang Anda, uang rakyat Anda, uang pajak Anda untuk mengedukasi Anda dengan baik dan benar. Itulah tugasnya AR, gitu ya. Jadi silakan tanya ke AR Anda. Atau Anda boleh tanya ke kering pajak 1500-200. Atau ke kering PPS 1500-008. Ya, gitu guys. Oke, sekarang kita memulai dulu dengan update PPS ya. Setelah 25 hari ya, 25 hari dari 1 Januari sampai 25 Januari berapa orang yang ikut PPS. Oke, kita lihat. Ada 8.098 orang ikut PPS guys. Banyak banget. Kemarin tuh baru berapa hari? Kemarin baru 6.000 kalau nggak salah. Dalam beberapa hari tambah 2.000 orang. Gila. Luar biasa, luar biasa, luar biasa guys. Ya, luar biasa. Dan berapa jumlah harta bersih yang diungkapkan? Buset. 6 triliun. 6 triliun. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa ya. Memang penjahat semua kalian semua itu ya. Memang brengsek kalian semua itu ya. Simpan duit di mana sih kalian semua ini selama ini ya? 6 triliun diungkapkan. Luar biasa ya. Terima kasih semua guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berusaha jadi orang jujur, sudah mau mengungkapkan dengan sukarela semua harta-harta yang Anda sembunyikan dengan sangat rapi selama ini. Gitu guys. Oke. Luar biasa ya. 6 triliun, buset. 6 triliun harta diungkapkan. Yang sebelumnya tidak pernah tahu ada di mana, tiba-tiba muncul 6 triliun. Luar biasa, hebat. Luar biasa, teman-teman. Oke, jadi gue akan mulai dari kegalauan orang-orang. Masih banyak orang yang galau. Gue mau ikut PPS apa enggak ya? Ikut apa enggak ya? Ikut apa enggak ya? Gitu. Masih banyak banget orang galau gitu. Ada beberapa alasan, ada beberapa ketakutan atau kegalauan yang muncul di hati orang-orang wajib pajak gitulah. Sekarang gue akan sampaikan beberapa hal ini dan gue akan berusaha menghancurkan kegalauan Anda. Gitu guys. Oke, karena gue pendukung PPS. Pertama, masih banyak orang berpikir begini. Mungkin nggak ya suket gue dibatalkan? Nah, karena gue sudah ikut PPS nih, gue sudah menelanjangi diri gue nih, gue sudah buka semua nih, gue laporkan semua harta gue. Tiba-tiba suket gue dibatalkan, mampus deh. Ya kan? Berarti kalau suket gue dibatalkan, berarti harta gue akan kena pajak normal, kena 30% dan sebagainya. Kan cilaka. Gitu. Nah, sekarang gue akan jelaskan guys. Memang di undang-undang atau di PMK ada pasal mengenai pembatalan suket. Memang bisa suket dibatalkan secara undang-undang, betul. Tetapi kita lihat waktu dulu TA 2015 tidak ada satupun suket yang dibatalkan dengan alasan apapun. Walaupun dulu juga ada pasal mengenai pembatalan suket gitu. Sekarang tidak ada maksudnya dulu tidak pernah ada pembatalan gitu loh. Dan sekarang pun gua punya keyakinan 100%, enggak 99 lagi guys, 100% gitu bahwa tidak mungkin suket Anda dibatalkan dengan alasan apapun. Tidak mungkin. Yang mungkin adalah lu dikirimin surat, disuruh pembetulan, direvisi, mungkin salah tulis, salah ngomong, atau salah salah isinya dan sebagainya, disuruh perbaikan tuh bisa. Tapi dibatalkan tuh hampir nggak mungkin guys, nggak mungkin ya. Kalau sampai dibatalkan, itu seluruh Indonesia tuh ribut. Satu negara ini bisa ribut gara-gara satu suket dibatalkan. Gitu guys ya. Kalau Anda sampai mengalami suket dibatalkan, kasih tahu gua ada di www.ta2022.com. Hubungi gua ramein seluruh Indonesia. Gitu guys, kita ramein kenapa bisa sampai dibatalkan suket Anda. Itu kan cilaka sekali. Gitu guys. Oke, PPS kalau sampai ada yang dibatalkan itu PPS-nya akan gagal gitu loh. Ini akan jadi program gagal karena orang kehilangan trust, orang kehilangan kepercayaan gitu loh. Suket sudah terbit loh, sudah terbit bisa dibatalkan itu cilaka.
Itu nggak akan mungkin terjadi. Menurut gua pribadi gitu guys ya. Walaupun di undang-undang bisa, secara undang-undang bisa dibatalkan gitu. Oke. Jadi resiko yang akan terjadi kalau ada suket yang dibatalkan itu terlalu besar. Orang kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, orang jadi rame di media sosial. Kan lu tahu sendiri sekarang media sosial segitunya gitu loh. Kalau ada satu isu yang buruk uh, berkembang gitu ya, itu menyebarnya cepat sekali gitu. Jadi resikonya sangat besar. DJP tidak akan mengambil resiko itu. Gue yakin seperti itu ya. Kalau gue jadi DJP sih nggak akan lah. Kan ini kan PPS dibikin buat negara, buat wajib pajak gitu loh, buat masyarakat gitu loh. Kenapa sih orang sampai dibatalkan? Nggak usah. Nah, didorong aja terus ke PPS gitu loh. Kalau perlu banyak-banyakin semua itu PPS. Jadi nggak akan ada usaha untuk mencegah atau membatalkan suket Anda gitu. Kecuali apa dalam kasus tertentu gitu. Contohnya ada orang diperiksa. Nah, itu nggak bisa ke PPS, kan apa boleh buat. Tetapi ada beberapa orang yang katanya sedang diperiksa tetapi bisa ikut suket, bisa ikut PPS. Nah, dalam hal seperti ini pun gue meyakini tidak akan terjadi pembatalan terhadap suket Anda. Gitu, guys. Jadi, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Jadi, ada orang khawatir suket dibatalkan itu tidak akan terjadi. Itu keyakinan gue sendiri gitu loh, keyakinan gue. Kalau sampai dibatalkan Anda bertuntut ke pengadilan. Gitu. Jadi, sangat jauh lah gue pikir ya. Negara itu pengen Anda ikut PPS. Negara itu pengen mendorong Anda ikut PPS. Negara itu email ke semua orang supaya ikut PPS. Masa dibatalkan? Kan nggak mungkin. Justru didorong, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut gitu loh. Udah banyak masuk nih gitu kan. Oke, jadi itu ya. Yang kedua adalah masih banyak orang berpikir, nanti gue lapor ini, lapor itu. Semua mau gue laporkan. Tadi tanya nggak Wan asal usulnya? Gitu. Nah, ada orang punya mobil mahal-mahal bermiliar-miliar, punya rumah puluhan miliar, nggak pernah dilaporkan gitu loh. Sekarang ketika dilaporkan kan dia mesti mikir dong. Nanti orang pajak tanya nggak nih asal usul dari mana? Gitu. Itu kan sebuah imajinasi yang logis dari seorang wajib pajak gitu kan. Nah, gua berpendapat seperti ini. Tidak akan mungkin orang pajak mempertanyakan asal muasal barang Anda. Pernah nggak selama ini lu dipertanyakan sama AR atau sama orang pajak? Nih barang ini datang dari mana nih? Nggak pernah kan? Nggak pernah ada pertanyaan seperti itu. Gitu loh. Seandainya, tapi kalau seandainya nih, mari kita berandai-andai, berimajinasi gitu ya. Kalau AR sampai datang kepada Anda, dia bilang, oh lu lapor PPS nih, rumah 5 miliar nih. Dari mana asal-usul barang ini? Kalau seandainya terjadi seperti itu, gampang sekali bos. Lu tinggal jawab, Bapak AR, gua waktu dulu sebelum PPS gua jual narkoba. Dapat 5 miliar, gua beli rumah ini. Boleh nggak gua ikut PPS gara-gara ini? Itu aja jawabnya. Gampang guys, sesimpel itu. Lu jawab aja, gua jual narkoba dulu. Gara-gara gue jual narkoba, gue dapat duit, gue sembunyiin. Gara-gara ada PPS, gue laporkan di PPS. Gue mau jadi orang jujur sekarang. Gue sudah nggak dagang narkoba lagi nih sekarang. Gue sekarang dagangnya, dagang ini, dagang apa, barang sembako gitu. Dulu gue dagang narkoba, sekarang gue nggak gitu lagi. Boleh nggak gue ke PPS? Kan begitu jawabnya. Ya dong? Ya AR pasti baik dong. Ya udah silakan ikut PPS kan begitu. Jadi tidak akan dipertanyakan asal usul harta Anda. Kalaupun dipertanyakan, lu jawab apa adanya, nggak usah khawatir gitu guys. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi nggak akan dipermasalahkan gimana-gimana gitu. Jadi imajinasi kita tuh kejauhan, nggak usah dipikirkan guys. Kita bayangkan, kalau ditanya ya gue jawab apa adanya, gue dagang gitu, atau gue narkoba gitu aja, gue jual narkoba gitu, nggak apa-apa. Kan boleh ikut PPS, kan boleh toh, gitu. Kalau nggak boleh ikut PPS, ya udah uang yang sudah gue bayarkan balikin ke gue, kan beres. Mau nggak AR balikin uang Anda? Kan tidak, gitu. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Sepanjang Anda mau bayar, tarifnya 8%, 14%, udah beres, nggak usah khawatir ya. Yang sudah dilaporkan itu sudah pasti aman. Itu dijamin oleh undang-undang. Gitu guys. Oke? Ini nggak usah pikir macam-macam, santai aja. Santai aja. Orang pajak tuh tidak akan peduli dari mana lu dapatin uang itu, mobil itu, rumah itu, properti itu, dari mana udah dapatkan. Orang pajak nggak peduli. Nggak peduli. Gitu. Pokoknya lu bayar 14%, selesai. Gitu aja. Lu udah mau bayar loh. 14% tuh mahal loh. 8% juga mahal sekali loh. Nah, kan lu sudah mengorbankan seperberapa dari harta lu untuk lu negara lu bayar gitu kan. Udah oke lah gitu. Oke gitu guys ya. Semoga Anda sudah tambah yakin. Kemudian orang mungkin bertanya, jangan-jangan ini jebakan Batman nih. Nah, maksudnya gini. Gua udah laporkan harta gua nih. Gara-gara gua laporkan harta gua yang banyak ini, nanti kan orang pajak akan berpikir, wah ini orang berarti dagangnya gede dong, bisnisnya besar dong. Nah, nanti tahun 2021 gua bakal diperiksa dong.
Nah, ini kan imajinasi yang wajar muncul dari seorang wajib pajak. Nah, sekarang gue yakinkan ke lu nih. Jawabannya, iya. Memang lu akan diperiksa 2021. Emang kenapa? Ya, memang benar gitu loh. Selama ini lu nggak ada angin, nggak ada hujan, lu lapor pajak kecil gitu kan, tiba-tiba lu punya membludak aset sekian puluh miliar gitu, tiba-tiba muncul di PPS. Ya wajar dong kalau orang pajak berpikir, wah ini orang salah nih, 2021 mau kita kejar nih. Itu hal yang wajar. Ya nggak apa-apa, lu berdiri dengan tegak, lu terima apa adanya gitu loh. Kita kan orang yang mau jadi jujur nih, mau jadi orang jujur, kita bertanggung jawab atas atas perbuatan kita gitu. Kalau 2020, 2016, 5 tahun kita diampuni, ya 2021 kasih lah gitu guys. 2021 ya kita tumbalkan lah, maksudnya kita kasih lah gitu guys. Ya, kita harus siap. Kita harus siap untuk menumbalkan, untuk memberikan pajak di tahun 2021. Gitu guys. Karena sudah lewat kan, sudah lewat, udah nggak bisa kita atur lagi. Gitu. Jadi, biarkanlah tahun 2021 jadi korban. Nggak usah lu pusingin, nggak usah lu pusingin. 5 tahun diampuni, 5 tahun. Potensi pajak bermiliar-miliar sudah diampuni semua. Lu cukup bayar 14% atau 8%. Gitu. Yang 2021 pasti dikejar, pasti dihabisin, pasti dibantai. Nggak usah khawatir. Apa yang ditemukan oleh pajak, kalau angkanya masuk akal, Anda bayar 2021. Gitu guys. Jadi nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Pasti 2021 pasti akan dikejar. Itu aja. Jadi nggak usah takut lagi guys. Nggak usah ada kekhawatiran gitu loh. Gitu. Oke. Nah, sekarang Anda fokus nih, 2022. Lu fokus, lu mau bikin CV atau bikin PT atau mau apa gitu. Kita mau jadi orang jujur kan? Kita buka sekarang ke pajak. Jadi orang jujur mulai sekarang. Kan nggak ada khawatir, nggak ada masalah. Cuman 2021 saja yang akan jadi korban. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bertanggung jawab. Kita siap bertanggung jawab. Semua ini hanya masalah perdata aja, bukan pidana gitu kan. Kita siap bertanggung jawab setahun aja. 5 tahun dulu diampuni. Dan ke depan tuh jadi orang benar. Gitu guys. Oke. Semoga Anda makin yakin ya mau ikut PPS. Oke. Jadi pajak yang ditemukan 2021, contohnya ini ya, ditemukan pajak 2021, sekian lu mesti bayar gitu. Ini adalah pajak yang memang seharusnya lu bayar dari dulu, bukan sekarang, dari dulu, dari sekian puluh tahun yang lalu, lu sudah harus bayar pajak segitu. Tapi lu diampuni sampai 2020. Ya udah 1 tahun lu kasih gitu. Oke lah ya. Anggaplah lu nyumbang buat negara gitu. Kalau Anda nggak rela gitu ya. Nah, dan terus seperti tadi ya, tadi kan orang takut ditanya asal-usulnya. Begitu juga banyak orang nanti ditanya macam-macam gitu. Gara-gara gue lapor sebuah harta atau beberapa harta, tadi ditanya macam-macam gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi gue mau yakinkan guys. Gua sudah lapor PPS banyak sampai hari ini. Banyak untuk gua dan klien-klien gua banyak banget yang sudah laporkan gitu ya. Sejauh ini, belum pernah ada satupun yang dihubungi oleh AR mau tanya tentang PPS-nya. Tidak pernah. Tidak ada gitu ya, nggak pernah gitu guys. Jadi santai gitu, tenang. Kalaupun Anda lapor PPS, itu kan lapor online. Lapor online nggak ketemu AR. Jadi Anda nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu. Santai. Nah, tapi coba deh, kita bikin skenario. Kita bikin skenario ya. Kalau orang pajak telepon Anda sudah ke PPS nih, terus dia telepon Anda, dia tanya gitu. Mengenai harta yang Anda laporkan, mengenai rumah, contohnya rumah tuh di mana, betul nggak sertifikatnya nomor sekian-sekian? Ya nggak masalah juga guys. Nggak apa-apa. Ya nggak sih? Anda sudah lapor, sudah jujur, mau jadi terbuka gitu kan? Ya udah, lu jawablah apa adanya. Gitu loh. Lu jawablah persis sesuai apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya gitu guys. Jadi nggak usah takut. Kalau orang pajak telepon, jadi teman sekarang gitu. Nggak usah takut lagi, kita santai gitu. Oke? Anda boleh takut kalau lu masih ada yang lu sembunyikan, itu boleh tuh takut. Tapi kalau lu sudah buka semua, lu sudah jujur, ya nggak usah khawatir. Orang pajak juga akan senang gitu, jangan khawatir. Ya, sudah aman guys, tenang. Kalau Anda sudah lapor semua, Anda pasti aman, gue jamin gitu loh. Jadi jangan khawatir. Kalaupun orang pajak telepon tanya macam-macam, ya nggak apa-apa, lu jawab apa adanya. Santai guys. Gitu. Oke. Pasca PPS, setelah PPS cuma ada satu masalah yang muncul. Oke, ingatin lagi ya. Setelah PPS cuma ada satu masalah yang muncul, yaitu ditemukannya harta yang masih lu sembunyiin. Itu cilaka. Itu guys, itu jadi masalah. Ya, ditemukan sebuah rekening, ditemukan kripto, ditemukan saham, ditemukan rumah, ditemukan motor, mobil yang Anda belum laporkan di PPS. Itu yang cilaka. Oke. Cuma itu masalahnya. Kalaupun itu ditemukan, nggak akan ada masalah juga. Lu tinggal bayar 30%, selesai.
gitu. Mungkin lu lupa satu mobil gitu. Satu mobil lu ada beli lupa, ya udah ditemukan lu bayar 30%. Udah, gitu doang. Tidak akan ada masalah, nggak akan ada pemeriksaan dan sebagainya, nggak ada gitu guys. Ya. Nah, nyambung dengan pemeriksaan. Masih ada orang berpikir, gue takut diperiksa. Gue sudah ungkapkan semua, gue ikut PPS, gue malah diperiksa. Gue ngomong berkali-kali nih ya, gue ketemu WP ya, dalam satu meeting 1 jam gitu, gue mesti ngomong berpuluh-puluh kali mengenai satu hal ini. Oke? Orang yang sudah ikut PPS dijamin tidak akan diperiksa. Itu masih nggak nangkap gitu, masih banyak orang nggak nangkap gitu guys. Oke? Kalau Anda sudah ikut PPS, maka Anda dijamin tidak akan ada pemeriksaan pajak tahun 2020, 19, 18, 17, dan sebelumnya. Gitu guys. Tidak akan terjadi pemeriksaan lagi. Gitu ya. Itu janji dalam PPS. Dituangkan di undang-undang dan PMK. Gitu guys. Ya. Nah, kecuali ditemukan ada harta yang Anda belum laporkan, itu lain cerita. Itu pun bukan pemeriksaan. Kalau ditemukan sebuah harta yang belum dilaporkan, ya tinggal terbit SKP, tinggal suruh bayar 30%, udah gitu doang. Gitu guys. Yang Anda sudah laporkan di PPS sudah aman. Gitu guys, ya. Nah, terus ada teman-teman yang lapor di TA 2015 dahulu, dia laporkan rumah atau tanah properti dengan nilai wajar. Nah, dulu kan waktu TA kan ribut tuh mengenai nilai harga, nilai rumah kan, muncullah namanya istilahnya nilai wajar. Nilai wajar. Jadi ada orang punya harta 5 miliar, propertinya senilai 5 miliar, tapi dia lapor 1 miliar. Kenapa? Karena harga wajar. Ada orang punya rumah properti 1 M, dia lapor 100 juta saja. Karena apa? Harga wajar. Nah, orang-orang seperti ini khawatir, gimana ya? Gue takut kena denda nih, apakah gue perlu laporkan di PPS selisihnya? Gitu. Jawaban gue adalah tidak perlu. Ini jawaban pribadi ya guys, jawaban pribadi gue, bukan jawaban profesionalnya. Tidak perlu. Kenapa? Pertama, dia sudah dilaporkan di TA 15. Yang kedua, dia sudah dilaporkan sesuai dengan peraturan waktu itu. Waktu itu memang boleh menggunakan nilai wajar. Nggak disebutin NJOP, nggak disebutin nilai market dan sebagainya. Boleh pakai harga wajar. Jadi sudah dilaporkan dan sudah sesuai. Gitu guys. Jadi nggak usah khawatir. Lu tidak perlu lagi melaporkan harta yang sudah dilaporkan di TA 2015. Kecuali rekening. Kalau rekening kan nilai sekian itu lapor sekian, ya yang selisihnya masuk PPS gitu guys. Ya, jadi nggak usah khawatir, bagi sudah ikut TA 15, properti sudah dilaporkan berapapun harganya itu sudah betul gitu guys. Nah, banyak orang bilang mau lapor uang tunai. Oke kan? Mungkin dia ada uang tunai taruh di rumah. Kan biasalah orang punya uang tunai taruh di rumah sekian banyak gitu kan. Nanti diminta buktinya nggak? Nah, jadi gini guys, uang tunai tidak bisa dibuktikan. Itu intinya, uang tunai tidak bisa dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu. Oke? Bebas ya. Uang tunai itu bebas gitu loh. Coba sekarang kita bikin skenario ya. Bikin skenario. AR telepon Anda nih. Bapak Awan, Anda lapor di PPS uang tunai 10 miliar. Saya mau tahu nih Pak, bener nggak Anda punya uang 10 miliar di rumah? Nah, kita bikin imajinasi ya. Gua akan jawab, ya benar Pak, saya punya uang 10 miliar. Emang kenapa Pak? Gitu aja jawabnya. Sekarang orang AR mau jawab apa? Coba, mau ngapain? Dia mau ngapain kalau dia curiga Anda punya uang 10 miliar tapi bohongan. Dia curiga nih, lu bohongan. Memang dia mau ngapain? Coba kita pikir, kita bikin simulasinya. AR mau ngapain? Mau kenain pajak? Kan udah dibayar pajak 14% atau 8%. Ya kan? Sudah dibayar pajaknya. Dia mau apa lagi sekarang? Jadi, imajinasi itu nggak akan terjadi gitu loh guys. Tidak akan mungkin AR itu mempermasalahkan uang tunai yang Anda laporkan di PPS. Tidak. Nggak. Gitu. Nggak usah khawatir. Ya. Nah, cuman jadi masalah gini. Ada orang tidak punya uang tunai, dia laporkan uang tunai. Tujuannya apa? Supaya di tahun 2021 atau 2022, dia beli rumah, padahal rumah ini bukan dari uang tunai ini, dia mau ngomong rumah ini dari uang tunai ini. Nah, itu ada potensi bermasalah. Gitu guys. Jadi saran gua, nggak perlu lapor uang tunai banyak-banyak, nggak perlu Anda gelembungkan harta banyak-banyak, nggak perlu kalau saya bilang sih. Laporkanlah jadi orang jujur ke depannya. Jadilah jujur, kalau penghasilan Anda besar ya besar, bayar pajaknya, gitu aja. Kalau kecil ya kecil gitu. Gitu guys, saran gua ke depannya gitu ya. Oke, tapi anyway, uang tunai tidak akan diminta buktinya dan tidak perlu dikasih buktinya, nggak perlu. Yang penting lu kuat bayar 8%, lu kuat bayar 14%, sudah cukup. Gitu guys. Jangan khawatir.
skenario di kepala Anda, coba Anda gulirkan skenarionya. Kalau orang pajak tanya ini, lu jawab apa? Orang pajak tanya ini, lu jawab apa gitu loh. Karena AR tuh nggak akan macam-macam tanyain uang tunai, nggak akan mungkin. Anda tinggal jawab, ya saya punya uang tunai taruh di rumah, emang kenapa? Gitu aja. Gitu. Terus kalau AR bilang, saya mau lihat uang tunainya di rumah Anda mana? Loh, ini uang saya. Saya nggak mau kasih Bapak lihat. Gitu aja. Emang kenapa? Dia mau apa sekarang? Kalau dia mau bilang, wah kalau gitu uang tunai saya bilang nggak ada barangnya. Ya sudah, kembaliin uang yang sudah saya bayar di PPS. Kan begitu. Kalau AR mengklaim bahwa gara-gara kita nggak mau kasih bukti uang tunai, maka uang tunai dibilang tidak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada, tapi tolong kembalikan uang PPS saya. Kan begitu. Tidak mungkin guys, tidak mungkin ya. Skenario itu tidak akan terjadi. Gitu guys, santai aja ya. Bebas, uang tunai mah bebas. Nah, terus ada orang yang khawatir lapor kelebihan, ada orang khawatir lapor kekurangan, gitu ya. Kalau gua sih berpikir begini, jangan khawatir lapor kelebihan, guys. Anda punya 10, lu lapor 20, silahkan. Lu lapor 30, silahkan, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah lu lapor kurang. Lu punya 10, lu lapor cuma 5. Ini yang nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, ingat, gitu guys. Jangan khawatir lapor lebih. Tetapi khawatirlah kalau lu lapornya kurang, itu cilaka. Ya, untuk yang sudah Anda laporkan tuh pasti sudah aman. Itu guys, santai saja. Itu. Oke. Nah, paling nanti gini, yang akan dikejar adalah potensi penghasilannya dari yang sudah Anda laporkan. Contoh nih, lu lapor rumah 5 unit. Nah, kan nanti dikejar nih, 5 ini kan lu tinggal 1, yang 4 kan mungkin disewakan. Sewanya mana nih, pajak sewanya, kan begitu. Kalau Anda lapor emas, nanti kan emas ini kan sekian ratus gram nih, atau sekian kilo. Nanti kan tahun-tahun berikutnya kan ada potensi kenaikan harga atas emas itu yang dikejar gitu loh. Gitu. Tetapi atas yang sudah Anda laporkan itu sudah aman. Yang dikejar nanti adalah penghasilannya, penghasilan dari harta-harta ini. Gitu guys. Ya. Jadi lebih aman ya guys. Mudah-mudahan Anda sudah tambah yakin ya. Jangan khawatir lapor berlebihan. Terutama uang tunai. Uang tunai mah bebas gitu. Oke. Khawatirlah kalau Anda lapor kekurangan. Khawatirlah kalau Anda sampai masih menyembunyikan harta pada sudah PPS. Itu blunder ya, blunder. Nggak boleh. Gitu guys. Nah, ada orang bilang begini, sekarang mah presidennya Jokowi, Sri Mulyani, menterinya dan sebagainya. Nanti kalau ganti presiden, gua bisa cilaka kalau gua lapor semua sekarang. Ini juga pemikiran yang bodoh. Oke? Ini pemikiran bodoh, guys. Sekarang gua akan jelaskan ya. Yang bikin undang-undang memang presiden dan Ibu Sri Mulyani. Tapi undang-undang ketika diketuk, maka seluruh warga negara harus mematuhi undang-undang ini. Termasuk presiden-presiden yang berikutnya. Termasuk menteri-menteri yang berikutnya gitu loh. Semua presiden zaman dulu maupun zaman sekarang ataupun masa depan harus mematuhi undang-undang yang sudah diketok palu. Gitu guys. Ya. Jadi jangan khawatir, ketakutan Anda tuh berlebihan. Kalau sampai takut gara-gara ganti presiden terus nanti gue dipermasalahkan, tidak gitu ya. Kalau jadi ganti presiden, undang-undang yang sudah ada tetap berlaku. Gitu guys, tetap berlaku. Jangan khawatir, santai ya. Itu. Coba deh lu bikin skenario lagi di kepala lu. Kalau ganti presiden, terus presidennya orang brengsek, contohnya, presidennya brengsek. Terus dia mau apa? Kan Anda sudah jadi orang jujur nih. Lu sudah laporkan semua di PPS, lu sudah bayar pajaknya, dan kemudian lu sudah jadi orang jujur, semua omset Anda sudah Anda laporkan dengan baik, semua pajak Anda sudah Anda bayar dengan baik, terus presidennya orang brengsek. Terus dia mau apa? Ya nggak akan terjadi apa-apa juga, guys. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kalau Anda sudah jadi orang jujur, tidak akan terjadi apa-apa yang jadi masalah buat lu. Gitu, guys. Gue yakinkan itu. Gitu. Oke. Jadi, ketakutan Anda itu tuh tidak beralasan. Itu hanyalah ketakutan biasa orang yang dulunya gua menggemplang pajak, sekarang gua mau jadi orang jujur, masih ada deg-degan gitu loh. Padahal enggak. Padahal enggak gitu. Jangan khawatir gitu ya. Semua imajinasi lu itu hanyalah ketakutan yang berlebihan. Gitu, guys. Padahal kan lu sudah bayar PPS, lu sudah bayar 14% loh, sakit loh itu, lu bayar dan ke depan lu jadi orang jujur, nggak ada masalah. Gitu, guys. Oke. Kalaupun ada pikiran negatif, lu coba bayangkan. Lu bayangkan pikirannya, apa yang akan terjadi. Gitu loh. Kalau orang pajak cari Anda, apa yang dia mau omongkan? Lu pikirin. Setelah lu pikirin, lu bikin jawabannya. Gitu. Pasti lu ketemu jawabannya. Kalau lu sudah jujur, gitu ya. Gitu. Oke. Terus gue mau ingatin lagi, guys. Gue mau ingatin lagi bahwa semua yang sistem di dalam digital, semua data keuangan Anda yang ada digital, seperti rekening bank, deposito, reksadana, saham, kripto,
rumah, motor, mobil, semua itu kan tercatat di sistem. Nah, maka itu semua lu harus laporkan seperti apa adanya di PPS, gitu guys. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Sesuai apa adanya laporkan ke PPS. Gitu guys. Ya, beda-beda dikit boleh lah, beda-beda tipis sih boleh, tapi jangan sampai Anda nggak lapor. Gitu. Apalagi sengaja. Kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa, nanti tinggal bayar. Tapi kalau sengaja kan lu salah. Gitu ya. Kalau yang ada di sistem, laporkan sesuai apa adanya. Kalau tidak ada di sistem seperti uang tunai, emas, lu taruh di rumah, itu bebas saja lu atur. Gitu guys. Ya. Nah, terus gue mau ingetin lagi bahwa selain uang tunai, kan uang tunai kan tidak bisa dan tidak perlu dibuktikan. Selain uang tunai, lu harus siap dengan pembuktian. Oke, contoh, lu melaporkan sebuah rekening nilainya 1.000 gitu. Nah, rekening ini kalau orang pajak ngecek ke bank harus cocok, atau minimal beda-beda dikit nggak apa-apa, tapi cocok gitu loh. Jangan sampai lu laporin rekening, barangnya nggak ada di bank, itu nggak boleh. Atau barangnya ada, lu nggak laporkan, itu nggak boleh juga. Gitu. Jadi yang selain uang tunai, lu harus bisa buktikan. Gitu. Bukan sekarang lu membuktikan, tapi suatu hari ketika lu dikirimin surat atau dipanggil dan sebagainya, lu harus siap dengan pembuktian. Gitu guys. Ya. Kalau lu nggak bisa buktikan, jangan dimasukin. Contoh, lu punya piutang supplier, piutang customer. Lu ada jualan tapi belum dibayar. Itu kan piutang, itu harta kan? Tapi lu nggak bisa menjelaskan siapa-siapa aja orangnya, NPWP-nya berapa, kan repot tuh. Ya udah nggak usah, laporkan uang tunai saja. Gitu. Saran gua ya. Kenapa? Karena lu nggak bisa buktikan. Gitu guys. Dia agak susah. Gitu. Ya. Terus mengenai hutang. Hutang itu boleh diakui 100% di skema 2. Ya, skema 1 tetap 50% sesuai dengan undang-undang TA dulu. Untuk yang PPS, skema 2 Anda boleh akui 100%. Tetapi, hutang itu harus berhubungan langsung dengan harta dan bisa dibuktikan. Contoh, Anda laporkan sebuah mobil. Mobil ini kan kreditnya pakai kredit KPM, kan? Kredit pemilikan mobil. Ini berhubungan langsung. Gitu loh. Boleh Anda laporkan hartanya, laporkan hutangnya. Oke? Kalau rumah, sebuah rumah ada KPR. Oke, rumah dan KPR saling berhubungan langsung. Anda boleh laporkan hartanya, boleh laporkan hutangnya sekaligus. Yang Anda bayar pajaknya adalah netnya, yang Anda sudah betul-betul bayarkan untuk pembayaran rumah ini, gitu. Tetapi kalau lu contohnya nih ya, yang agak susah nih ya, lu hutang kredit modal kerja contohnya, KMK ya, kredit modal kerja. Dapat plafon nih, plafon 1M contohnya. Anda sudah pakai 800 juta. Anda pakai buat apa nih? Anda pakai buat belanja barang, jadi barang nih. Nah, barangnya Anda mau laporkan, hutangnya mau dilaporkan, itu tidak semudah itu. Anda harus bisa membuktikan korelasinya. Betul nggak sih lu pakai KMK ini buat beli barang ini? Harus bisa dibuktikan. Gitu. Kalau Anda nggak bisa buktikan, sebaiknya nggak usah. Gitu. Laporkan barangnya, hartanya, tapi nggak usah lapor hutangnya. Gitu sih. Saran gue seperti itu. Jadi, semua yang selain uang tunai, sebaiknya Anda siap dengan pembuktian. Gitu. Walaupun Anda nggak buktikan sekarang, tapi nanti seandainya ditanya, Anda harus siap dengan pembuktian. Itu sih. Kalau Anda nggak bisa buktikan, nanti jadi masalah gitu. Lu laporkan sesuatu yang nggak ada, jadi masalah. Sesuatu yang ada, lu laporkan sesuatu yang ada, tapi lu nggak laporkan juga jadi masalah gitu. Jadi sebaiknya ada buktinya. Ada waktu 6 bulan guys. Sampai bulan Juni, santai aja. Cari buktinya sampai detail, sampai rinci. Gitu guys. Oke, lanjut. Lagi. Melaporkan banyak-banyak barang atau uang tunai yang tidak ada, boleh nggak? Nah, menurut gua sih silahkan saja Anda mau laporkan uang tunai, sepanjang Anda sanggup bayar 8%, sanggup bayar 14%, silahkan saja gitu. Pajak itu nggak akan berusaha membuktikan barang itu ada atau tidak ada. Tidak. Pajak itu nggak akan membuktikan itu. Oke? Pajak itu akan berusaha mencari yang masih belum lo laporkan. Itu. Pajak akan berusaha mencari potensi pajak atas penggunaan hartanya, seperti pajak sewa, seperti itu. Gitu, guys. Ya. Nah, bagi Anda yang belum lapor SPT 2020 atau NPWP baru bikin di tahun lalu atau tahun ini gitu ya. Nah, Anda mungkin berpikir, boleh nggak gue laporkan semua harta gue di SPT 2020 saja? Jadi gue ikut PPS kecil saja. Nggak bisa guys, nggak bisa ya. Anda laporkan SPT 2020 hanya atas penghasilan 2020 dan harta yang Anda beli dari penghasilan 2020 tersebut. Gitu guys. Ya. Selebihnya Anda laporkan semua ke PPS. Begitu.
Nah, terus buat Anda yang masih bingung ya, karena lu punya omset besar, omsetnya besar nih selama ini, kan menghasilkan uang, Anda sudah lapor di PPS, sudah aman dong. Tahun 2021 kan jadi korban, nggak apa-apa. Tahun 2022 bagaimana nih? Omset gue besar nih, mungkin 10M, 20M, 50M, seperti itu ya. Nah, caranya adalah kita tunggu PPN final, gitu guys. Anda kan mungkin kerepotan mengenai PPN masukannya nggak ada, atau Anda mau jualan tapi si customer-nya itu tidak mau kasih NPWP, nggak mau kasih NIK gitu kan, ya udah Anda tunggu PPN final. PPN final akan segera banget akan jadi. Mungkin dalam 1-2 minggu ini akan sudah terbit PMK-nya dan Anda sudah boleh pakai PPN final tersebut. Gitu guys, ya. Oke, jadi intinya buat teman-teman, gue mau berusaha meyakinkan Anda, nggak usah khawatir ikut PPS. Ikutlah PPS, laporkan semua harta Anda yang belum dilaporkan di SPT 2020. Kalau mau tambahin juga lebih bagus, silahkan saja gitu ya. Nggak usah takut. Sekarang saatnya kita jadi orang jujur. Kita terbuka. Kita jadi orang patuh apa adanya. Gitu guys. Orang pajak juga segen kok kalau lu sudah jujur gitu. Orang pajak akan respect sama Anda. Kalau lu sudah patuh, sudah jujur gitu. Malah lu semprot balik kalau memang lu dipermasalahkan, dipersulit gitu ya. Gitu guys. Oke, jadi santai. Mulai sekarang, lu nggak usah takut lagi sama orang pajak. Lu berteman dengan orang pajak. Berteman dengan AR. Jadikan teman. Karena apa? Mereka juga pengen lu jadi orang jujur kok. Sekarang lu sudah jujur. Gitu guys. Jadi kita berteman dengan orang pajak. Gitu. Nggak usah takut lagi. Dan ke depan, Anda jadi orang yang patuh. Lapor pajak apa adanya. Bayar pajak memang besar. Pasti lebih besar dibanding yang kemarin. Tetapi Anda hidup tenang. Lu hidup damai. Gitu guys. Nggak usah khawatir. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.